Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Isnarto selaku dosen dari Filsafat Matematika dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas materi tentang Wittgenstein pada filsafat, logika, dan matematika. Pada pembahasan pertama, saya akan mencoba memaparkan tentang biografi dari Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein lahir di Wina pada tanggal 26 April tahun 1889. Sebagai anak bungsu dari 8 bersaudara, ayahnya yang keturunan Yahudi namun memeluk agama Protestan dan ibunya beragama Katolik. Profesi ayahnya sebagai insinyur yang memimpin sebuah industri baja terkenal. Keluarga ini memiliki bakat dalam hal musik dan menjadi pusat musik di Wina karena sering dikunjungi oleh musisi terkenal. Salah satunya adalah Johannes Brahms. Bakat ini juga tertular dalam kehidupan pribadi Wittgenstein dan berpengaruh juga dalam karya-karya filosofinya. Tahun 1906, ia mulai belajar di Sekolah Tinggi Teknik di Berlin. Kemudian pada tahun 1908, ia melanjutkan studi teknik di Manchester. Ia lebih fokus pada bidang jet dan baling-baling. Karena teknik mesin perlu banyak perhatian lebih pada matematika dan filsafat matematika. Dia seorang murid dari Russell, salah satu seorang filsuf Inggris ternama di Universitas Cambridge, yang sangat mempengaruhi pandangannya kemudian. Wittgenstein mengajar di Trinity College, Cambridge, dan sampai akhir hayatnya. Wittgenstein memiliki kontribusi yang besar dalam filsafat bahasa, filsafat matematika, dan logika. Ia berpendapat bahwa masalah filsafat sebenarnya adalah masalah bahasa. Wittgenstein adalah filsuf terbesar pada abad 20 dan memiliki peran sentral dalam filsafat analitik. Banyak pemikir terpukau pada pemikiran Wittgenstein tentang analisa bahasa. Ia dianggap sebagai tokoh utama dari filsafat bahasa. Wittgenstein terus-menerus mempengaruhi filsafat saat ini dan topik logika dan bahasa, persepsi, intensi, etika, religi, estetika, dan budaya. Wittgenstein menulis tentang matematika dan logika matematika dengan intensitas yang sama seperti topik filsafat lainnya. Ia meninggalkan banyak sekali tulisan-tulisan dalam bentuk manuskrip, naskah, ketikan, buku catatan, dan surat menyurat. Tulisan-tulisannya mencakup pemikiran tentang tokoh-tokoh besar dalam matematika dan logika, seperti Brouwer, Cantor, Dedekind, Frege, Hilbert, Poincare, Sholem, Ramsay, Russell, Gödel, dan Turing. Semasa hidupnya, ia menerbitkan sedikit tulisan, yaitu sebuah ulasan singkat pada tahun 1913 dan Tractatus Logico Philosophicus pada tahun 1921. Tractatus menjadi karya penting yang membentuk filsafat analisis, terutama dalam memahami hakikat logika. Reaksi Vienna Circle, sekelompok filsuf yang tertarik pada empirisme dan positivisme logis, serta pemikir seperti Russell dan Ramsay terhadap karyanya membuat Wittgenstein meninjau ulang dan mengembangkan pemikirannya. Ia mulai mengklarifikasi dan mengadaptasi perspektifnya yang sebagian besar dipengaruhi oleh perkembangan baru dalam dasar-dasar matematika pada tahun 1920-an. Pembahasan Wittgenstein tentang matematika dan logika terjadi dengan latar belakang penyelidikan yang kompleks dan luas mengenai gagasan bahasa, logika, serta kepemilikan konsep. Keberhasilan karyanya untuk filsafat matematika terutama melalui kemampuannya dalam mengenali, merumuskan kembali, menilai secara kritis asumsi idealisasi yang paling alami tentang ekspresi pengetahuan, makna, dan pemikiran dalam bahasa yang menjadi dasar analisis filosofis tentang hakikat matematika, logika, dan kebenaran secara tradisional. Banyak filsuf sebelumnya mencoba menjelaskan matematika melalui epistemologi, yaitu teori pengetahuan, atau ontologi, teori keberadaan,
Wittgenstein menunjukkan bahwa pendekatan ini sering mengabaikan atau salah menafsirkan peran bahasa dalam membentuk konsep matematika. Wittgenstein berargumen bahwa bahasa yang kita gunakan dalam matematika tidak sekedar merepresentasikan fakta, tetapi juga menciptakan cara kita berpikir tentang fakta-fakta tersebut. Struktur dan makna konsep matematika tidak dapat dipahami sepenuhnya hanya karena melalui logika formal, tetapi harus dipelajari dalam konteks penggunaannya dalam kehidupan nyata. Hal ini menantang pemikiran tradisional yang menganggap bahwa kebenaran matematika bersifat absolut dan terlepas dari bahasa dan praktik manusia. Adapun perbedaan pendapat para filsuf dengan Wittgenstein diantaranya adalah pendapat Kant. Kant berpendapat bahwa matematika tidak hanya bergantung pada logika, tetapi juga pada intuisi a priori, yaitu kemampuan bawaan manusia untuk memahami konsep matematika secara langsung tanpa pengalaman. Frege dan Russell menolak pandangan Kant dan mengembangkan logikaisme, yaitu gagasan bahwa matematika sepenuhnya dapat dijelaskan melalui logika formal tanpa perlu intuisi a priori. Wittgenstein awalnya setuju dengan Frege dan Russell bahwa logika bahasa dapat menggantikan intuisi a priori Kant dalam menjelaskan objektivitas makna dan penerapan matematika. Karena ia menolak pandangan bahwa matematika sepenuhnya bisa dijelaskan dengan logika formal, Wittgenstein mulai mengeksplorasi pernyataan lebih mendasar seperti apa itu logika, apakah logika itu aturan yang universal, yang ada secara independen, ataukah hanya sistem aturan yang kita buat untuk memahami dunia. Lalu yang kedua, apa artinya berbicara dengan suatu bahasa? Bagaimana bahasa bisa membentuk cara kita memahami konsep matematika dan logika? Lalu yang ketiga, apa yang kita maksud dengan perilaku yang diatur oleh aturan atau konsep? Apakah mengikuti aturan dalam matematika dan logika adalah suatu yang objektif? Ataukah itu hanya karena kita sepakat untuk menggunakan dalam komunitas tertentu? Filsafat Wittgenstein yang berbeda dari rasionalisme dan juga dari pendekatan logis matematis yang dikembangkan oleh Frege, Russell, dan Gödel. Yang pertama adalah Wittgenstein sebagai filsuf anti-rasionalis. Maksudnya, Wittgenstein menolak rasionalisme yang percaya bahwa akal dapat menemukan kebenaran universal dan objektif. Ia lebih melihat filsafat sebagai pencarian pemahaman diri, bukan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menemukan kebenaran impersonal atau tidak bergantung pada individu. Pandangannya ini berbeda dari Gödel yang justru percaya bahwa kebenaran objektif dalam melihat matematika dan bahwa ada aspek matematika yang dapat melampaui sistem formal. Selanjutnya yang kedua, filsafat sebagai kritik diri dan pemahaman diri. Wittgenstein percaya bahwa filsafat dan logika seharusnya membantu manusia untuk mengkritik diri sendiri, mendefinisikan diri, dan berdamai dengan ketidaksempurnaan hidup. Filsafat menurutnya tidak bertujuan untuk membangun teori besar ataupun mengumpulkan pengetahuan, melainkan membantu manusia menemukan kejelasan dalam cara berpikir dan berbicara. Ini mirip dengan pendekatan Kant, yang melihat filsafat sebagai usaha pemahaman, memahami batas-batas pengetahuan manusia. Yang ketiga adalah penggunaan model analogi, seperti Plato dalam Meno dan Kant dalam Critique of Pure Reason. Wittgenstein sering menggunakan model dan gambar untuk menjelaskan konsep filosofinya. Ia tidak sekedar menganalisis logika dan matematika secara formal, tetapi lebih tertarik pada bagaimana konsep-konsep ini membantu manusia memahami dirinya sendiri dan dunia. Misalnya, ia menggunakan analogi permainan bahasa untuk menunjukkan bagaimana makna muncul dari penggunaan bahasa dalam praktik sosial. Yang keempat, filsafat sebagai aktivitas otonom.
Wittgenstein tidak mengikuti empiris logis seperti Vienna Circle yang ingin mereduksi filsafat menjadi sains atau logika formal. Ia melihat filsafat sebagai aktivitas otonom yang tidak bisa direduksi menjadi ilmu alam, meskipun tetap berkaitan dengannya. Filosofinya berbeda dari Frege dan Russell yang berusaha membangun dasar logis untuk matematika, serta dari empiris logis yang ingin membatasi filsafat hanya pada pernyataan yang dapat diuji secara empiris. Selanjutnya, perdebatan utama dalam interpretasi filsafat matematika Wittgenstein terjadi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok pertama menganggap pernyataan Wittgenstein sebagai argumen tentang keterbatasan ekspresi manusia yang mendukung berbagai pandangan seperti konstruktivisme, formalisme, finitisme, atau empirisme. Kelompok kedua melihatnya sebagai kritik terhadap semua posisi epistemik yang mencoba memberikan penjelasan global tentang logika dan matematika. Setelah Wittgenstein, banyak filsuf mulai melihat konsep logika tradisional seperti proposisi, kebenaran, dan makna sebagai sesuatu yang bergantung pada bahasa tertentu, bukan sebagai aturan universal yang berlaku mutlak. Logika dipahami dalam konteks bagaimana bahasa digunakan, bukan sebagai struktur tetap yang mendasari semua pemikiran. Filsafat analitik, terutama melalui Russell, Carnap, dan Cohen, mengikuti gagasan ini dengan menolak pandangan bahwa kalimat dan makna selalu mencerminkan kebenaran yang objektif. Sebaliknya, mereka menekankan bahwa makna bergantung pada cara bahasa yang digunakan dalam berbagai konteks. Berikut ini beberapa tema utama yang mengatur pembahasan Wittgenstein tentang matematika, logika, dibahas dengan latar belakang evolusi pemikirannya. Penekanan kuat diberikan pada filsafat awal. Baik dengan filsafat ini muncul masalah-masalah utama yang harus dihadapi Wittgenstein sepanjang hidupnya. Dan karena karya awal itulah yang langsung menempatkan Wittgenstein dalam konfrontasi langsung dengan filsafat matematika sebelumnya, khususnya filsafat Frege dan Russell. Filsafat awal juga memberikan pengaruh paling langsung terstruktur pada lingkaran Wiener. Pembaca yang mulai tertarik pada filsafat selanjutnya menerima perhatian luas sejak akhir tahun 1970. Pemikiran awal Wittgenstein dengan karyanya Tractatus Logica Philosophicus atau disingkat dengan TLP. TLP membahas mengenai bahasa atau logika bahasa, dan salah satu unsur yang penting dalam uraian adalah tentang teori gambar, picture theory, yang dianggap sebagai teori makna. Selanjutnya, isi TLP dapat dikelompokkan atas 3 bagian utama, yaitu berkaitan dengan hakikat dunia, berkaitan dengan hakikat bahasa, selanjutnya berkaitan dengan hakikat logika dan implikasinya bagi matematika, sains filsafat, dan lainnya. Adapun beberapa tesis pada TLP, tesis pertama Wittgenstein mengatakan adalah bahwa dunia terdiri atas fakta-fakta. Dunia diwakili oleh pikiran, yaitu suatu proposisi yang memuat pikiran atau gagasan. Karena dunia, pikiran atau proposisi sama dalam membentuk logis yang sama. Selanjutnya, tesis kedua menegaskan bahwa fakta adalah pernyataan keadaan. Dan sebaliknya, pernyataan keadaan adalah kombinasi dari objek-objek. Objek-objek memiliki berbagai aturan
dan berbagai hubungan antara yang satu dengan yang lain. Objek-objek bergabung satu dengan yang lainnya berdasarkan logikanya atau aturan internal. Aturan internal menentukan kemungkinan kombinasinya dengan objek yang lain yang merupakan bentuk logisnya. Pernyataan keadaan bersifat kompleks yang terdiri atas objek-objek dalam suatu kombinasi. Selanjutnya, tesis ketiga menyatakan bahwa the logical picture of the facts is the truth. Suatu fakta atom dapat dipikir dan dibayangkan. Totalitas kebenaran pikiran adalah gambar dunia. Pikiran diwujudkan dengan menggunakan tanda proporsional. Gambar dunia dapat dinyatakan dengan tanda proporsional. Proporsional adalah tanda proposisional yang berhubungan dengan gambar dunia dan merupakan alat yang tepat untuk menyampaikan pikiran. Selanjutnya, tesis keempat menegaskan bahwa totalitas proporsi membentuk struktur bahasa. Dua pernyataan tersebut menunjukkan hubungan antara pikiran, proposisi, dan bahasa. Bahasa terdiri atas keseluruhan proposisi, sedangkan proposisi yang bermakna merupakan ekspresi dari pikiran. Bahasa dapat mengekspresikan seluruh pikiran manusia. Manusia memiliki kemampuan mengkonstruksi bahasa dari sebuah gagasan atau ide akan dapat diekspresikan walau tanpa memiliki suatu gagasan apa dan bagaimana arti setiap kata. Berikut adalah mengenai pemikiran akhir Wittgenstein atau disebut dengan Philosophical Investigation PT. PI membahas tata permainan bahasa language game, keluarga kemiripan atau family resemblance, dan bentuk-bentuk. PI membahas gagasan pada TLP dan gagasan sebelumnya untuk ditampilkan ke dalam ruang lingkup yang baru dan diterapkan dengan cara yang berbeda. Pemikiran awal artinya merupakan kunci untuk pemahaman baru. Bagian satu dari PI adalah kritik yang memperlihatkan kesalahan cara berpikir tradisional tentang bahasa, kebenaran, pikiran, internalitas, dan filsafat. Selanjutnya, ada yang namanya konsep tata permainan bahasa atau language game. Konsep tata permainan bahasa digunakan untuk menghadapi penggunaan kata bentuk proposisi yang banyak tak terhitung. Berikutnya, Wittgenstein ketika pada suatu hari ia melihat pertandingan sepak bola. Dan kemudian pertandingan sepak bola memberikan inspirasi padanya bahwa dalam bahasa orang terlibat dalam bentuk permainan kata. Wittgenstein memilih suatu kelompok yang mempunyai kemiripan, yang istilahnya ialah keluarga atau kemiripan. Selanjutnya, Wittgenstein menyatakan bahwa dunia terdiri atas fakta-fakta. Tesis pertama bermakna bahwa dunia, pikiran, dan proposisi bersama-sama dalam bentuk logis yang sama. Proposisi menunjukkan struktur logis dan bentuk yang bersifat gambar dari realitas fakta yang diwakili. Pada tesis keempat, ia menyatakan bahwa pikiran adalah proposisi yang bermakna dan totalitas. Proposisi adalah bahasa. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat disimpulkan bahwa proposisi adalah unsur bahasa. Wittgenstein menyelidiki makna proposisi dengan menggunakan kalkulus logika. Logika berfungsi untuk membantu memahami makna proposisi. Pentingnya peran logika dalam bahasa dikatakan dengan kalimat
Aturan logika memuat kata-kata penghubung seperti dan, atau, dan, jika, maka. Kata-kata tersebut berasal dari bahasa biasa. Kata-kata tersebut dalam logika diberi makna tertentu sesuai dengan kesepakatan. Maka, makna tertentu yang disepakati juga memiliki makna yang serupa dengan makna dalam bahasa biasa. Kata sambung dan dalam logika memiliki makna yang tepat sama dengan makna dan dalam bahasa biasa. Kalimat badu dan kaya dapat diungkap dengan badu adalah gajah. Kalimat badu gagah dan kaya dapat diungkap dengan badu ini bernilai benar apabila badu benar-benar gagah dan benar-benar kaya. Berikut adalah aturan-aturan logika yang memuat kata-kata penghubung seperti dan, atau, dan, jika. Kata-kata tersebut berasal dari bahasa yang biasa. Kalimat badu, gagah, dan kaya dapat diungkap dengan badu adalah gagah dan badu adalah orang kaya. Informasi ini bernilai benar apabila badu benar-benar gagah dan benar-benar kaya. Nilai kebenaran konjungsi dan P dan Q dapat dilihat pada tabel di samping ini. Selanjutnya, adapun kata sambung atau dalam logika memiliki makna yang hampir sama dengan makna atau dalam bahasa biasa. Kalimat badu, gagah, atau kaya dapat diungkap dengan badu adalah gagah atau badu adalah kaya. Informasi ini bernilai benar apabila badu benar-benar gagah dan sekaligus benar-benar kaya, atau badu kaya tetapi tidak gagah, atau badu gagah tetapi tidak kaya. Selanjutnya ada hubungan bahasa dan matematika. Definisi merupakan aturan untuk menerjemahkan dari suatu bahasa ke bahasa yang lainnya, dan setiap simbol yang benar harus dapat diterjemahkan ke dalam bahasa yang lainnya dengan sesuai aturan. Definisi yang telah disepakati akan menjadi dasar komunikasi dalam suatu sistem matematika. Definisi sebagai dasar komunikasi dalam matematika merupakan unsur bahasa dan berfungsi sebagai alat untuk menghubungkan antara satu bahasa dengan bahasa yang lainnya. Selanjutnya, adapun proposisi matematik adalah menjadi bagian dari sistem bukti matematika dengan aturan yang mengatur penggunaan proposisi dalam bukti. Matematika sebagai tata permainan bahasa bercirikan erat hubungan antara bukti dan proposisi. Bahasa dalam berbagai tata permainan bahasa mencakup permainan aturan sebagai syarat kesepakatan rujuk untuk membantu suatu bentuk kehidupan. Suatu praktik bahasa secara sosial didasarkan pada aturan-aturan yang diikuti bersama-sama adalah sangat penting untuk suatu penggunaan bahasa yang bermakna. Berikut merupakan praktik matematika berguna untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Suatu masalah sederhana disajikan sebagai berikut. Sebuah toko kelontong akan menentukan harga sebuah buku dan bolpoin. Toko menghendaki pembeli yang membeli 2 buah buku dan sebuah buah bolpoin harus membayar 8.000. Jika membeli sebuah buku dan 2 buah bolpoin, maka biayanya adalah 7.600.
Masalahnya adalah menentukan harga setiap buku dan satu bolpoin pemecahan masalah tersebut dilakukan melalui langkah-langkah. Ya, penyelesaiannya sebagai berikut. Kesimpulannya, logika pada pola berpikir dan matematika berperan dalam pola berpikir deduktif. Keduanya memegang peranan penting dalam penalaran ilmiah, karena bahasa merupakan basis dari logika dan matematika. Kemampuan bahasa menjadi syarat yang mutlak bagi penguasaan atas logika dan matematika. Pendidikan bahasa menjadi syarat mutlak bagi pendidikan logika dan matematika. Konsekuensi di bidang pendidikan ialah harus ada keterpaduan dalam pendidik bahasa, logika, dan matematika. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.